Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Bismillah. Sudah siap insyaallah. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Hadirin dan hadirat, para pendengar dan penyimak siaran radio Republik Indonesia program 4, di mana saja berada, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini tanggal 20 bulan September 2021, kita alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat. Lepas subuh kita punya waktu dimanfaatkan yang terbaik, karena pemanfaatan waktu yang terbaik tidak akan kembali ke siapa-siapa, melainkan kepada kita semua. Kita oleh Allah alhamdulillah dianugerahi kelebihan dari yang kita miliki, dianugerahi pendengaran, dianugerahi penglihatan, dianugerahi juga rasa, bahkan hati. Sebetulnya itu luar biasa. Ketika kita lahir saja, penglihatan, pendengaran, hati itu seolah-olah tidak bisa apa-apa. Subhanallah, Allah menciptakan kepada kita ada pendengarannya, ada penglihatannya, ada hatinya. Tapi begitu lahir kita, kok tidak bisa apa-apa ya? Hanya bisanya mungkin pertama kali nangis saja. Setelah menangis, ya belum tahu apa-apa. Untung ada ajaran di awal-awal, misalnya diajarkan kepada kita, ayo supaya awal begitu anak lahir sudah dibandingkan, sudah dicicipi ke dalam lisannya itu
dengan madu, sehingga sudah mulai kelihatan dari lidah itu ya menjulur-julur, kehidupan sudah mulai ada. Ya, setelah menangis sudah tenang. Penglihatannya sudah mulai melihat, tapi masih belum bisa apa-apa. Walaupun di mata kita pun didekatkan, tangan kita didekatkan matanya pun, mata anak kecil itu yang baru lahir itu, bayi itu belum bisa apa-apa. Alhamdulillah Islam mengajarkan kepada kita supaya tidak mendengar suara-suara bisikan setan, nyanyian setan di awal-awal lah. Diadani saja di telinga kanan, kemudian diikamati di telinga kiri, diperkenalkan kepada anak kita suara berkaitan Allah dan Sang Pencipta kita. Kearifan seperti itu adalah kearifan kaitannya dengan apa yang kita baca. Sehingga topik yang kita angkat pertama kali ini adalah membaca dalam perspektif Al-Quran. Para pendengar yang terhormat, mungkin dalam beberapa episode kita sampaikan ini karena pentingnya membaca sebetulnya dalam kehidupan. Sampai saja wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah di Gua Hira itu perintah. Perintah itu saya sampaikan lewat penyampaian tadi adalah perintah Allah. Perintahnya itu amar namanya. Kalau ada ungkapan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu Muhammad. Ini perintah Allah. Diulang oleh malaikat sampai 3 kali. Ya Rasulullah, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Iqra ya Muhammad, bacalah olehmu Muhammad, kata malaikat itu begitu menyampaikan wahyu Allah. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali Rasulullah ini. Tapi kenapa kok diperintah juga, padahal Rasulullah itu memang tidak sekolah. Nah, para nabi kan seperti tidak di sekolah, yang membimbing Allah. Lewat malaikatnya Allah dengan kekuasaannya, para rasul itu seperti itu, tidak pakai sekolah formal, tapi langsung ada pembimbingnya yang maha hebat di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah membaca. Berarti kalau diperintah ini dalam ungkapan ahli usul itu secara nalar Islami itu ada perintah, ini ada kewajiban. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub, katanya ya. Asal hukum dalam perintah amar itu, dalam perintah itu menunjukkan hukum wajib. Berarti di dalam ajaran Islam pertama kali yang disampaikan ke tengah-tengah kita oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril ketika itu adalah perintah membaca. Berarti membaca ini penting sangat, dan ini harus kita belajar dan kaji terus berkaitan membaca, saking pentingnya membaca itu. Dan orang-orang hebat dalam Islam yang memahami ini, mereka sangat produktif, seperti Al-Ghazali, luar biasa dalam hal membaca dan menghasilkan produk dari bacaannya. Syafi'i begitu juga. Karena Syafi'i dengan kekuatan hafalannya itu, sebelum berguru saja kepada Imam Malik, beliau itu sudah menghafalkan kitabnya yang bernama Kitab Muwatta, itu dihafal di luar kepala. Luar biasa, memang kuat ingatannya Imam Syafi'i. Membaca, bukan hanya membaca, bahkan membaca dikuasai sampai 1 gelondong kitab besar itu. Orang-orang jago-jago di zaman dahulu membacanya seperti itu. Nah, bagaimana memahami ayat yang turun kepada kita pertama kali, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu Muhammad
ada ungkapan di situ yang ditambahkan kepada kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Jadi kalau kita membaca itu, membacanya dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca dengan menyebut asma Allah yang Maha Pencipta Allah, Allah menciptakan banyak di muka bumi ini. Ada langit, ada planet-planet banyak. Dalam Islam itu kalau kita kategorikan, membaca itu pada dasarnya nanti paling tidak membaca itu nanti dibagi dua. Ada membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ada membaca ayat-ayat kauniyah. Kalau begitu, membaca itu penting. Iya. Membaca itu pertama kali adalah tentunya memiliki maksud. Apa sih maksud dari membaca itu? Layak kita petik ini. Pertama, bahwa maksud dari kita membaca itu bisa kita catat saja misalnya, yaitu apa yang ingin kita ketahui dari apa yang kita baca itu. Kalau yang membaca itu berupa ayat-ayat Quran, alhamdulillah, ayat yang sudah turun ya dari wahyu Allah berupa Al-Quran dan Al-Hadis misalnya begitu, itu sudah tertulis sekarang, alhamdulillah. Banyak. Dan itu kalau kita open untuk bekal hidup di dunia, lebih dari cukup. Ayat-ayat itu Al-Qur'annya berupa 6.000-an lebih ayat, atau tepatnya 6.236 ayat. Itu yang perlu kita baca. Disempatkan membaca supaya menjadi jago ya. Jago atau apa istilahnya, menjadi orang yang betul-betul mantep. Baca itu. Baca, disimak, dipahami, dikuasai untuk kehidupan. Al-Qur'annya 6.000-an ayat lebih. Nah, hadisnya seberapa? Maklum, Rasulullah itu berada di depan umat itu lebih dari 20 tahun, jadi 22 tahun, 9 bulan, 13 harian begitu, ada yang mengungkap seperti itu. Nah, maka Rasulullah itu menyampaikan kepada kita lewat pernyataannya, lewat persetujuannya, takrir, lewat apa yang dicontohkannya oleh beliau, ya. Gerak-gerik beliau, sifat beliau, karakter beliau, itu yang sahih, yang betul-betul nyata sambung kepada Rasul tidak kurang dari 50.000. Dan ini alhamdulillah kalau kita nanti bisa membaca dengan baik, sudah tertuang dalam kitab kita. Kitab yang kumpulan sahih saja ada 2, ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari itu yang pokok-pokok saja, yang jelas-jelas tanpa pengulangan sekitar 4.000. Begitu pula Muslim. Ya, tidak kurang dari 8.000 lah kita yang sahih saja, yang tertuang, yang kita ketahui dibukukan nyata begitu. Belum lagi kitab-kitab yang lain yang ada disebut sebagai kutubut tis'ah. Maka dengan kita membaca untuk menguak, ya, mengetahui maksud apa yang kita baca, kita harus menyiapkan diri membaca dalam 2 keadaan. Pertama, membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang sudah ditulis sekarang. Ini cukup banyak, dan bahkan caranya juga nanti banyak juga. Beberapa kali pertemuan kita usahakan menyimak ini, membahas ini, yang mudah-mudahan saling membuka diri kita, sehingga ke depan dengan membaca ini banyak yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, dan menjadi orang yang sambungannya dengan ceramah yang dulu, orang-orang yang sukses atau orang yang berhasil dalam hidup ini. Bagi orang yang bagus membacanya, hebat membacanya, tentunya akan lain cerita nasibnya. Karena
karena kita ini membacanya saja dengan pendekatan yang tepat dapat pahala. Belum lagi dampak positif dari orang yang membaca itu. Membaca kitab saja ini harus dengan kesadaran penuh, sehingga orang yang sudah terbiasa membaca, hari-hari itu menikmati membaca. Sehingga diungkap di situ khairul ashab fi zamani kitab. Sebaik-baiknya kawan dalam setiap waktu itu kitab atau bahan bacaan. Silakan kita pergi ke negara-negara yang sudah bagus ya. Astagfirullah, saya juga kaget. Baru ke negara sebelah kita saja, di Australia, ke Queensland saja, masuk perpustakaan uangnya tingkat 7. Aduh, bukunya di situ sekali pinjam luar biasa. Ini negara yang sudah bagus pendidikannya, boleh pinjam banyak. Kalau di Indonesia baru bisa pinjam ya 3-4 mungkin begitu ya. Di sana boleh pinjam sampai 70 eksemplar. Saya kaget. Bapak bawa apa? Tano mau pinjam buku. Aduh, mati. Iya, baik. Hubungannya dengan membaca tadi berarti, ya Allah berlebih. Ya, begitu. Kalau negara-negara sudah bagus, membaca itu benar-benar disiapkan sedemikian rupa. Baru membaca buku saja, sudah disiapkan gedung yang bertingkat 6 atau 7 begitu ya. Tinggi. Buku saja isi, kitab juga. Sekali pesan bisa pinjam, ya kalau di tempat kita sekitar 4 berapa gitu ya. Di sana sudah sekali pinjam sudah bisa 70 eksemplar, tebel-tebel. Tidak cukup dengan tas penteng, harus bawa koper gitu ya. Nah, sekali pinjam boleh begitu dalam 2 minggu. Saya tidak tahu perkembangannya sekarang, itu di tahun 2013. Saya sempat ke Queensland ya, di Australia, jadi UKI ya, University Queensland. Nah, di situ ya Allah, para ibu sangat open gitu menangani perpustakaan. Di Indonesia juga sudah banyak ya. Saya juga sempat menjadi kepala perpus dulu selama setahun, sempat ke Unpetra di Surabaya misalnya. Di situ kepalanya juga perempuan ya. Mereka kerja 20 jam dengan perpustakaan, sampai punya layanan without walls. Nah, punya pelayanan keluar gedung. Apa yang ingin saya ungkap dengan penyampaian ini? Pertama, itu pentingnya membaca. Itu baru berbicara dunia buku dalam arti yang masih klasik. Kita lihat buku saja sekian banyaknya, dan membaca itu bagian dari kehidupan penting dari orang-orang yang ingin maju dan ke depan. Dan itu ada dalam Islam, diperintahkan, bukan hanya disuruh-suruh ya, sekedar apa, begitu diperintahkan. Berarti kita ini memiliki kewajiban diri dalam hidup itu membaca. Kalau ingin hebat, membacalah. Nah, begitulah. Kalau ingin hebat, membacalah. Dan pertama, membaca itu tentunya membaca apa yang tertulis. Itulah gampangnya dulu.
kalau umat Islam belajar membaca Quran. Nah itu dulu, supaya bisa nguak isi Quran nanti. Dan ternyata isi Quran bukan hanya dipelajari oleh kita Islam yang sudah sadar, beriman. Dan beriman bukan hanya untuk meyakini saja kebenaran Al-Quran, bukan saja itu, tapi juga mengkajinya, menyimaknya, ya, mengambil faedah dari belajar membaca itu baru membaca yang tek. Padahal Allah menghidangkan bacaan itu banyak sangat. Bacaannya yang dihidangkan oleh Allah, disuruh membaca alam semesta ini. Itu yang disebut membaca kauni. Kaun. Jadi ayat Allah itu bertebaran ini. Mari kita ya dengan sadar sajalah melihat. Allah baru planet saja menyiapkan kepada kita. Planet langit itu ya susah juga ya melihatnya. Saya tidak tahu juga gimana jaga langit itu ada di mana ya. Gimana membacanya ini? Langit kayak bundar saja. Ya itulah yang mata kita melihatnya baru seperti itu. Kekuasaan Allah yang maha hebat ini kita baru bisa melihat sebagian-sebagian. Itu pun ilmu kita tidak bisa ya untuk semuanya kita kuasai. Sehingga kita ini harus ngeblok ilmu, ada bidang-bidang. Untuk menguasainya terpaksa kita ini menspesialisasi diri. Ya, ilmu agama pun tidak boleh hanya belajar agama, itu istilahnya sekarang. Tapi harus juga belajar pendekatan-pendekatan dalam keilmuan. Sehingga begitu kita kuliah S2, terutama di masa saya dulu, tahun 1990-an itu, wah, kita kuliah banyak sangat. Selain kuliah keagamaan Islam yang kita tekuni, itu banyak pendekatan-pendekatan lain. Sosiologi, antropologi, kimia, ilmu alam, macam-macamnya itu. Ilmu sosial, kita belajar itu. Alhamdulillah, kita dibukakan pintu supaya bisa membaca alam ini. Dan ternyata membaca alam ini, subhanallah, itu baru baca langit saja seperti itu. Membaca bintang. Iya, membaca bintang. Bintang itu ya seperti obor, besar sangat. Itu tentunya ada waktu matinya, bintang-bintang yang ada itu. Dan kita pun pernah ke Bosa di Bandung sana. Di mana sebetulnya berapa besarnya bintang ini? Dugaan kami bahwa bintang itu seperti bintang ada tajam-tajam begitu. Ternyata tidak, Bapak, katanya. Bapak, saya tanya, ini mohon tanya ini, orang tua tanya. Saya malu juga bertanya, tapi saya ingin tahu betul, sebetulnya bintang ini seperti apa? Apa bintang segi 4, segi 5, atau apa begitu? Ada tajam-tajam begitu. Ternyata kalau dibesarkan sampai 2.500 kali, bintang itu ya seperti ini, seperti kipas yang sedang, atau seperti ya obor yang ngobori begitulah, bunder begitu, bunder saja, bunder itu di pijaran api yang besar. Nah itu dibesarkan 2.500 kali, alatnya kan Indonesia punya di Bandung sana, yang sempat ke sana bagus juga kita ya. Itu untuk apa? Membaca alam ini, membaca bintang, belum lagi membaca bulan. Nah, yang cahaya besar dan tidak ada yang lebih besar dari itu kelihatannya begitu dan panas sekali itu matahari ini. Sehingga kalau ada rekreasi ke bulan bisa diterima akal. Tapi kalau rekreasi ke matahari, saya belum. Akal aja tidak siap menerimanya karena panas sangat. Dan itu pijaran untuk alam semesta. Kita boleh membaca itu. Boleh membaca
Ya bulan, boleh membaca matahari, boleh kita membaca langit, boleh membaca planet-planet yang lain. Yang besar, yang paling besar. Tapi juga layak kita membaca yang paling kecil, bahkan tidak kelihatan di depan kita, tapi juga sangat besar pengaruhnya selama ini. Apa itu? Nah ini COVID-19 ini. Ini juga layak dibaca. Pembacaan Muslim harus bagus. Karena kalau bagus pembacaan kita berarti banyak hal yang bisa kita petik dari bacaan itu nanti. Ingat bahwa membaca itu adalah maksudnya ya mengetahui, menguak apa yang kita baca, baik itu dari tulisan ataupun dari gambaran alam semesta. Kita mari saling nyadar dulu, enak-enak saja dulu, jangan merasa susah dulu. Tapi yang jelas, membaca ini kewajiban kita. Kewajiban orang yang masih muda dan sampai yang sepuh pun harus membaca juga. Karena kehidupan ini sekolah yang tidak pernah tamat. Lupa, apa yang guru besar, apa itu juga harus membaca? Iya, membaca sampai akhir hayatnya. Jadi semua kita berkewajiban membaca. Kalau ingin dapat pahala banyak, membacalah hari-hari. Loh Pak, kalau kita kerjanya misalnya di bagian bisnis, bagaimana? Ya membaca saja di lingkungan bisnis. Baca apa di lingkungan bisnis kita apa. Makanya yang paling bagus, hari-hari itu kita belajar. Dan belajar itu sekolah yang tidak pernah selesai dalam kehidupan ini. Ada yang saya sendiri ketika pengukuhan dulu menyampaikan bahwa kehidupan ini adalah universitas ya, universitas pengalaman ya begitu. Dan orang yang berhasil adalah orang yang terus belajar dan tidak tamat-tamat belajarnya, tidak apa-apa. Karena banyak nanti yang bisa kita tulis, banyak yang bisa kita ceritakan, banyak yang bisa kita siarkan, banyak juga yang bisa kita laporkan, banyak juga yang bisa kita futurekan, banyak juga yang bisa kita rekonstruksikan menjadi sejarah, banyak juga yang bisa ditulis menjadi buku dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kemanfaatan bagi kehidupan ini. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bagi kehidupan itu. Tentunya orang yang suka membaca, banyak peluang mendapatkan pahala tentunya. Lebih-lebih setelah membaca dia menuliskah? Dia menceritakankah? Dia mengajarkankah? Dia siarankah? Ini semua aktivitas yang terkait dengan membaca. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya memperjelas kepada kita, mungkin ini untuk dasar-dasar saja dulu, ya, dengan menyebut di Al-Mu'minun itu apa-apa yang mestinya kita syukuri. Kata Allah, wa huwa alladhi ansha'a lakum sam'a wal absara wal af'idah. Dan beliaulah Allah yang telah menumbuh kembangkan as-sama', pendengaran yang aslinya ketika bayi itu lahir belum tahu apa-apa dari pendengarannya, wal absar, dan penglihatan yang tadi dari awal itu masih seperti itu, melihatnya saja tidak utuh dan tidak tahu apa-apa, bahkan sampai kepada jari kita didekatkan di mata saja mereka tidak berkedip. Wal afidah, begitu pula hati. Hati ini juga seperti itu, tidak tahu apa-apa. Oleh Allah itu semuanya itu ansha'akum, ditumbuhkan oleh Allah. Mulai ada reaksi itu kapan? Nah, itu setelah oleh Allah disebutkan dalam As-Sajdah ayat 9 itu, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, dari situ itu Allah memberikan kepada kita yang namanya pendengaran, penglihatan, hati itu oleh Allah diberi roh. Dengan diberi roh itu, maka mata yang tadinya tidak berdaya apa-apa ketika kita masih kecil, bisa menatap itu. Ketika anak-anak sudah mulai masa tamyiz saja, itu baik. Nah, anak sudah itu baik. Nah, itu mama, itu papa, itu ayah, itu ibu, mama. Nah, itu sudah dari mata sudah bisa melihat. Dari pendengaran kita sudah bisa menyimak, bisa mendengar, bisa bereaksi. Dan hati kita bisa merasakan sesuatu. Muncullah kecerdasan-kecerdasan yang ada pada manusia itu. Kecerdasan-kecerdasan seperti inilah yang kita mulai mencoba dari pembacaan menjelaskannya. Ya, mungkin tidak sekarang dulu. Di minggu yang akan datang kita ingin mencoba ini. Membaca ayat-ayat Qur'aniyah. Membaca ayat-ayat kauniyah. Menguak di situ apa-apa yang manfaat, yang maslahat. Ya, mencoba diri kita nge-share ya, ke tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga ya Allah, dunia ilmu mulai dimiliki oleh si A dengan penguasaan yang maksimal. Dunia dimiliki oleh B, imbang dengan si A. Dimiliki oleh si C, imbang tapi kurang belajar, sehingga prestasinya kurang. Dimiliki oleh D, sekedar belajar tapi tidak tahu manfaatnya, dan seterusnya. Dari situlah muncul perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain, yang juga bisa dibaca. Pembacaan ternyata benar-benar penting dalam kehidupan ini. Ya, itulah mungkin pengantar kita untuk kali ini. Ya, membaca dalam perspektif Al-Quran yang bagian pertama. Kita harapkan membaca ini menjadi pengantar yang penting bagi kita untuk mulai menyadarkan pentingnya membaca, dan kita mulai menerapkan bagaimana membaca yang bagus. Dan tentunya kalau ada nanti ada tip-tip membaca yang bermanfaat untuk kehidupan ini. Saya kira cukup sekian dulu. Mohon maaf, ini tadi siaran kita agak terputus. Saya juga baru datang dari jauh ini. Ya, bersama keluarga. Saya juga ingin membaca, ya, membaca kehidupan. Ternyata Indonesia banyak sangat ya perkembangannya. Baru jalan tol saja sudah seperti itu Indonesia di Pulau Jawa. Nah, belum lagi tempat-tempat strategis yang penting yang sudah dibangun. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Ada salah, ada khilaf dari saya dalam pengantar ini, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.